Semuanya bermula dari rasa kesepian. Maya, seorang wanita berusia 30-an akhir, sudah lama nggak lagi merasa diperhatikan oleh suaminya sendiri. Suaminya yang dulu romantis, suka ngajak makan malam, suka bikin kejutan kecil, sekarang berubah total. Kesibukan kerja membuatnya pulang larut malam, sering bawa pulang laptop, duduk berjam-jam di depan meja, sampai akhirnya tertidur begitu saja tanpa sempat menanyakan kabar istrinya. Maya merasa seperti hanya jadi penghuni tambahan di rumah mereka sendiri. Kadang suaminya pulang, kadang juga menginap di kantor dengan alasan lembur. Setiap kali Maya coba ngobrol, yang dia dapat cuma jawaban singkat dan dingin, kayak bicara dengan orang asing. Awalnya Maya berusaha mengerti. Dia tahu kerja suaminya berat, tanggung jawabnya besar. Tapi semakin lama, rasa pengertian itu berubah jadi kesepian yang menusuk. Malam-malam terasa panjang, hening, dan dingin. TV yang menyala di ruang tamu hanya jadi pengisi keheningan, tapi nggak bisa mengisi kekosongan dalam hatinya. Sesekali Maya memandangi cermin, memperhatikan wajahnya sendiri. Dia masih cantik, masih terawat, tapi entah kenapa merasa tak lagi diinginkan. Ada luka yang diam-diam dia bawa setiap hari. Perasaan tidak dilihat, tidak didengar, tidak dicintai. Dari situ, hatinya mulai rapuh, mudah digoda, mudah terguncang hanya karena perhatian kecil yang datang dari orang lain. Sampai suatu hari, Maya kenal dengan seorang cowok bernama Raka. Usianya lebih muda, jauh di bawah Maya. Pertemuan mereka sebenarnya biasa saja. Maya pertama kali ketemu Raka di sebuah kafe dekat kantornya. Waktu itu Maya sedang menunggu temannya yang ternyata batal datang. Dia duduk sendirian dengan secangkir latte sambil main ponsel dan sesekali melirik jam tangan. Di meja seberang, Raka duduk bersama beberapa temannya, tertawa keras, suasananya ramai banget. Sesekali tatapan mereka nggak sengaja beradu. Raka punya tatapan yang sulit dijelaskan, hangat, penuh rasa penasaran, dan seakan bisa membaca isi hati orang lain. Maya buru-buru menunduk, tapi entah kenapa jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Beberapa menit kemudian, salah satu teman Raka pulang duluan dan entah bagaimana Raka justru pindah duduk ke meja Maya. Dengan santai dia senyum, lalu bilang, "Sendirian aja mbak, boleh gabung?" Maya agak kaget, tapi karena merasa sungkan menolak, dia mengangguk. Dari situ percakapan mereka dimulai. Awalnya basa-basi biasa, menanyakan apakah Maya sering nongkrong di kafe itu, ngobrol soal kopi, sampai akhirnya mengalir ke cerita-cerita ringan. Raka ternyata anaknya rame, suka bercanda, dan yang paling bikin Maya nggak nyangka, dia bisa membuat Maya tertawa lepas setelah sekian lama. Rasanya menyenangkan, seakan beban yang menekan di dada bisa hilang hanya karena obrolan sederhana. Yang bikin Maya makin salah tingkah adalah cara Raka memandangnya. Tatapan matanya nggak pernah biasa. Ada sesuatu di sana. Hangat, penuh rasa penasaran, dan seakan bisa membaca isi hati orang lain. Maya buru-buru menunduk, tapi entah kenapa jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Hari-hari berikutnya, entah gimana mereka jadi makin sering ketemu. Kadang cuma kebetulan, kadang memang janjian. Raka tahu cara bikin Maya nyaman. Dia selalu ngasih perhatian kecil yang berarti besar. Misalnya saat Maya ngeluh lelah, Raka langsung bilang, "Mbak jangan lupa makan ya, jangan suka skip sarapan." Atau waktu Maya cerita kalau lagi sering begadang karena nggak bisa tidur, Raka bilang dengan nada bercanda tapi manis, "Kalau gitu, biar aku yang nemenin chat sampai mbak ketiduran." Hal-hal sederhana yang mungkin sepele buat orang lain, tapi buat Maya itu seperti obat penenang. Raka juga suka muji. Kadang dia bilang Maya kelihatan lebih muda dari umurnya, kadang memuji senyumnya, atau sekedar bilang baju yang Maya pakai hari itu cocok banget sama dirinya. Maya tahu itu rayuan, tahu itu perhatian yang mungkin dikasih ke banyak perempuan lain juga, tapi dia tak peduli. Baginya itu adalah energi baru yang mengisi kekosongan hati. Dan yang paling bikin Maya nggak tahan adalah tatapan mata Raka. Tatapan itu selalu dalam, seakan bisa menembus dinding yang selama ini Maya bangun. Tatapan yang bikin Maya merasa bukan sekedar wanita biasa, tapi seseorang yang berharga, diinginkan. Malam-malam yang biasanya sepi, kini berubah jadi penuh dengan notifikasi pesan. Raka sering kirim chat, entah itu sekedar menanyakan kabar, mengirim foto lucu, atau cuma bilang, "Lagi apa mbak?" Meski sederhana, Maya selalu menunggu pesan itu.
Ada rasa hangat tiap kali melihat namanya muncul di layar ponsel. Rasa bersalah tentu ada, tapi perasaan senang itu jauh lebih besar. Maya berusaha menenangkan diri dengan pikiran, ini cuma ngobrol, nggak lebih. Aku masih bisa kontrol. Tapi di lubuk hatinya, dia sadar kalau dirinya mulai terbawa arus. Suatu malam, setelah lama ngobrol lewat chat, Raka tiba-tiba bilang, "Mbak, aku senang banget bisa kenal sama Mbak. Rasanya kayak udah lama banget saling kenal." Kalimat itu sederhana, tapi Maya langsung terdiam lama menatap layar ponselnya. Ada getaran aneh di dadanya. Dia membalas dengan hati-hati, mencoba tetap terlihat biasa, tapi jari-jarinya gemetar saat mengetik. Malam itu dia nggak bisa tidur. Kata-kata Raka terus terngiang di kepalanya, seakan ada sesuatu yang pelan-pelan mengikat mereka berdua lebih erat. Perasaan bersalah ke suaminya sesekali muncul. Maya sering berpikir, kalau dia tahu pasti hancur. Aku suami macam apa? Tapi begitu mengingat sikap dingin suaminya, rasa bersalah itu memudar. Seolah ada pembenaran dalam hatinya. Dia hanya mencari kehangatan yang tak lagi dia temukan di rumahnya sendiri. Semakin lama, Maya makin tenggelam dalam godaan itu. Raka tahu kapan harus serius, kapan harus bercanda, dan kapan harus diam untuk sekedar menemani. Kombinasi itu membuat Maya semakin sulit melepaskan diri. Ada satu momen yang sangat membekas. Malam itu Maya dan Raka duduk di mobil setelah makan malam. Hujan turun deras, membasahi kaca depan dengan suara gemericik yang menenangkan. Raka mematikan mesin mobil, membiarkan lampu jalan jadi satu-satunya cahaya. Di dalam keheningan itu, Raka memandang Maya lama sekali, tanpa kata-kata. Maya merasa jantungnya berdetak kencang. Dia ingin berbicara, tapi lidahnya keluh. Saat Raka akhirnya membuka mulut, suaranya pelan tapi jelas. "Mbak, aku nggak tahu kenapa, tapi aku selalu pengen ada di dekat Mbak." Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Maya itu seperti kilat yang menyambar hatinya. Dia tahu seharusnya berhenti, seharusnya jaga jarak, tapi tubuhnya hanya bisa diam terpaku, membiarkan tatapan Raka menelannya. Godaan awal itu semakin hari semakin kuat. Setiap detik bersama Raka terasa seperti meneguk minuman manis yang bikin ketagihan. Sekalinya mencoba, susah untuk berhenti. Maya tahu ini jalan yang berbahaya, jalan yang bisa menghancurkan rumah tangganya. Tapi di saat yang sama, dia juga tahu bahwa dirinya sudah melangkah terlalu jauh untuk sekedar mundur. Hatinya sudah terikat, meskipun belum ada yang benar-benar terjadi. Dan itulah awal dari segalanya. Awal dari godaan yang nantinya akan membawa Maya ke jalan yang tak pernah dia bayangkan. Raka selalu punya cara bikin Maya merasa spesial. Nggak perlu hal besar. Bahkan dari hal-hal kecil aja udah cukup bikin Maya tersenyum. Pagi-pagi, saat Maya baru bangun tidur dengan rambut masih berantakan dan das terlusuh, notifikasi pesan dari Raka muncul di layar ponselnya. "Selamat pagi Mbak Cantik, udah sarapan belum? Jangan lupa minum air putih ya." Sederhana, tapi buat Maya itu lebih berarti daripada puluhan kata dari orang lain. Apalagi kalau dibandingkan dengan suaminya yang bahkan jarang menyapa sebelum berangkat kerja. Biasanya cuma terdengar suara pintu ditutup, lalu mesin mobil dinyalakan. Tanpa pamit, tanpa cium kening, tanpa sekedar ucapan selamat pagi. Perhatian-perhatian kecil itu yang bikin Maya merasa hidupnya punya warna lagi. Raka selalu tahu cara bikin dia merasa diperhatikan. Kadang, saat Maya sedang malas masak dan cuma mengenakan daster lama, Raka bisa tiba-tiba mengirim chat, "Aku yakin Mbak lagi cantik banget hari ini." Maya sampai ketawa sendiri. Dia sadar itu rayuan, mungkin gombal khas anak muda. Tapi entah kenapa kalimat itu berhasil bikin wajahnya merona. Dia jadi sering bercermin, memperhatikan dirinya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Maya merasa masih pantas dicintai. Raka juga hafal detail kecil yang bahkan suaminya sendiri udah lama lupa. Dia tahu kopi favorit Maya, cara Maya suka es batu lebih banyak daripada rata-rata orang, bahkan tahu kalau Maya punya kebiasaan menggigit sedotan saat lagi gugup. Satu kali, saat mereka ketemuan di kafe, Raka tiba-tiba datang sambil bawa cup kopi. "Aku pesenin yang biasa Mbak suka, extra ice," katanya sambil senyum. Maya terdiam. Hatinya langsung meleleh. Itu cuma kopi, cuma minuman biasa. Tapi artinya jauh lebih besar. Karena di balik segelas kopi itu, ada perhatian, ada usaha untuk mengingat, ada niat untuk bikin Maya senang.
Perbedaan itu makin terasa kalau Maya pulang ke rumah. Suaminya yang dulu romantis, sekarang lebih sering tenggelam di depan laptop. Kalau Maya coba ngobrol, jawabannya hanya, atau, ya. Kalau Maya dandan rapi, suaminya bahkan gak menoleh. Kadang Maya ingin teriak, ingin bilang kalau dia butuh dipuji, butuh didengar. Tapi setiap kali melihat wajah lelah suaminya, Maya cuma bisa diam. Dan diam-diam, ruang kosong di hatinya yang sudah lama gak terisi mulai perlahan dipenuhi oleh Raka. Yang bikin Maya makin terjebak adalah momen-momen hangat yang diciptakan Raka. Dia nggak ragu menunjukkan rasa kagum dan ketertarikannya secara langsung. Suatu sore, mereka duduk berdua di sebuah kafe kecil di sudut kota. Musik akustik mengalun pelan, suasana tenang, lampu-lampu redup menambah rasa intim. Raka duduk berhadapan dengan Maya. Tapi tiba-tiba, tanpa ragu, dia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Maya di atas meja. Sentuhan itu sederhana, nggak lama, tapi cukup bikin jantung Maya berdetak kencang. Ada rasa bersalah yang menusuk, tapi ada juga rasa senang yang menenangkan. Maya buru-buru menarik tangannya, pura-pura sibuk dengan sedotan di gelas. Tapi Raka hanya senyum. Tatapannya lembut seolah bilang, "Nggak apa-apa, aku di sini." Dan disitulah Maya makin goyah. Dia tahu, batas itu perlahan mulai kabur. Yang tadinya hanya obrolan ringan, hanya sekedar perhatian kecil, sekarang mulai berubah jadi sesuatu yang lebih berbahaya. Namun, justru disitulah daya tariknya. Setiap kali bersama Raka, Maya merasa kembali muda. Dia bisa tertawa lepas, bisa merasa cantik, bisa merasa dihargai. Sementara di rumah, dia hanya merasa jadi penghuni tambahan yang tidak terlihat. Perasaan itu membuat Maya semakin sulit membedakan mana yang salah, mana yang benar. Yang dia tahu hatinya mulai berpaling meski akalnya terus berteriak untuk berhenti. Maya semakin sering memikirkan Raka. Malam-malamnya yang dulu diisi dengan menunggu suami pulang, kini diisi dengan menunggu notifikasi pesan dari cowok muda itu. Kalau suaminya pulang telat, Maya malah merasa lega, karena itu berarti dia bisa lebih lama ngobrol dengan Raka tanpa harus sembunyi-sembunyi. Dan setiap kali Raka bilang, "Aku senang banget bisa dekat sama Mbak," Maya merasakan ada sesuatu yang hangat mengalir di dalam dirinya. Sebuah perasaan yang sekaligus menenangkan dan menakutkan. Di satu sisi, Maya tahu dirinya sedang bermain api. Tapi di sisi lain, dia merasa nggak punya pilihan. Api itu justru bikin hatinya kembali hidup setelah sekian lama redup. Lama-lama, hubungan Maya dan Raka jadi makin intens. Apa yang awalnya cuma sekedar ngobrol ringan, balas chat manis, atau minum kopi bareng, kini berubah jadi rutinitas yang selalu ditunggu-tunggu. Maya merasa seperti kembali menemukan dirinya yang hilang. Hidupnya yang semula datar, penuh dengan kesepian dan rutinitas membosankan, kini berwarna lagi. Senyum yang jarang muncul di wajahnya kini sering terlihat, bahkan saat dia sendirian. Semua itu karena Raka, cowok muda, energik, dan penuh kejutan yang datang seolah membawa cahaya baru ke dalam hidupnya. Ada sensasi aneh setiap kali Maya ada di dekat Raka. Rasanya seperti balik ke masa remaja. Waktu di mana setiap tatapan, setiap sentuhan bisa bikin hati berdebar tanpa alasan. Saat bersama Raka, Maya nggak merasa seperti ibu rumah tangga yang lelah dan diabaikan. Dia merasa jadi wanita muda lagi, cantik, diinginkan, dan punya arti. Suatu malam mereka memutuskan untuk bertemu diam-diam. Maya awalnya ragu, tapi Raka punya cara meyakinkan yang bikin dia nggak bisa menolak. "Aku cuma pengen ngobrol, Mbak, nggak lebih, aku kangen aja." Begitu kata Raka lewat telepon. Kalimat itu sederhana, tapi sukses membuat Maya keluar rumah dengan alasan sepele ke suaminya. Mereka bertemu di sebuah tempat yang agak tersembunyi, sebuah kafe kecil dengan lampu temaram dan musik pelan yang hampir tenggelam oleh suara hujan gerimis di luar. Raka sudah menunggu di sana. Begitu melihat Maya masuk, wajahnya langsung berbinar. "Mbak datang juga," katanya pelan sambil menarik kursi. Maya tersenyum canggung. Tapi di dalam hatinya, degup jantung sudah berlari kencang. Obrolan mereka mengalir begitu saja. Raka selalu tahu bagaimana bikin Maya merasa nyaman. Kadang dengan bercanda receh yang bikin Maya ngakak. Kadang dengan kalimat serius yang bikin Maya merasa dimengerti. Lalu, tanpa Maya sadari, jarak mereka makin dekat.
Raka sedikit mencondongkan tubuh, lalu dengan suara rendah, dia berbisik. Aku suka banget kalau bisa lihat Mbak ketawa gini. Suara itu begitu dekat di telinga, bikin bulu kudut Maya merinding. Walaupun belum pernah kelewat batas, kedekatan fisik kecil itu sudah cukup bikin Maya gemetar. Sentuhan tangan di atas meja, jari yang saling bersentuhan saat mengambil gelas, atau bahkan hanya tatapan mata yang terlalu lama bertahan, semua terasa seperti percikan listrik. Maya merasa dirinya hidup lagi. Dia merasa dihargai sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai istri yang sering ditinggal dan diabaikan. Ada momen ketika mereka berjalan keluar kafe. Gerimis masih turun, dan Raka spontan membuka payung kecil. Mereka jadi harus berjalan dekat sekali. Bahu mereka sesekali bersentuhan. Hati Maya berdegup kencang. Raka sempat menoleh, menatap Maya dengan mata yang penuh arti. "Aku bahagia kalau deket sama Mbak," bisiknya pelan. Maya hanya bisa menunduk, mencoba menyembunyikan wajah yang memerah. Sensasi itu bikin Maya ketagihan. Degup jantung yang liar, tatapan mata yang penuh kehangatan, dan sentuhan kecil yang sederhana tapi berarti besar. Semua itu seakan jadi candu baru buatnya. Dia mulai mencari alasan untuk bertemu lebih sering. Mulai menghitung jam untuk menunggu pesan dari Raka. Bahkan kadang Maya tersenyum sendiri saat mengingat momen-momen kecil bersama cowok muda itu. Tapi di sisi lain, setiap kali pulang ke rumah, rasa bersalah itu makin berat. Melihat suaminya yang tidur di sofa dengan laptop masih terbuka, Maya merasa dadanya sesak. Dia tahu apa yang dia lakukan salah. Dia tahu seharusnya dia setia. Seharusnya dia mencari cara untuk memperbaiki hubungan, bukan malah mencari pelarian. Tapi logika itu selalu kalah begitu Raka hadir dengan senyum dan perhatiannya. Maya sering merenung di kamarnya sendirian. Apa aku jahat? Apa aku cuma egois? Pikirnya. Dia ingin berhenti, ingin menjauh, tapi hatinya sudah terlanjur terikat. Setiap kali mencoba menahan diri, Raka selalu punya cara untuk membuatnya luluh lagi. Kadang hanya dengan satu pesan singkat. "Aku kangen, Mbak." Dan semua benteng yang Maya bangun runtuh begitu saja. Hubungan itu makin lama makin dalam, dan Maya tahu dirinya sudah melangkah terlalu jauh untuk sekedar mundur. Sensasi yang bikin ketagihan itu kini jadi bagian dari hidupnya. Sebuah rahasia yang dia bawa pulang setiap malam bersama dengan rasa bersalah yang menumpuk di hatinya. Maya semakin sering berenung belakangan ini. Semakin dalam dia masuk ke hubungan dengan Raka, semakin besar pula dilema yang dia rasakan. Di satu sisi, Raka seperti oase di tengah gurun kering kehidupannya. Manis, segar, penuh gairah. Tapi di sisi lain, bayangan suaminya, rumah tangganya, dan segala tanggung jawab yang dia miliki terus menghantui. Malam-malam Maya jadi penuh dengan pikiran yang bertabrakan. Dia mulai menyusun dalam hati, apa sebenarnya yang dia dapatkan dari Raka. Rasanya manis sekali, bahkan terlalu manis untuk diabaikan. Plusnya jelas terasa. Maya kembali merasa diperhatikan. Dari hal-hal sederhana kayak ucapan selamat pagi sampai tatapan yang penuh makna. Semuanya bikin dia merasa hidup lagi. Raka berhasil menyalakan kembali percikan dalam dirinya yang sudah lama padam. Rasanya kayak punya semangat baru setiap hari. Sesuatu yang udah lama nggak dia temukan. Ada gairah yang membuatnya merasa muda lagi. Merasa berharga. Merasa jadi wanita yang diinginkan. Setiap kali Raka memuji, setiap kali Raka menggenggam tangannya, Maya tahu dia masih bisa bikin seseorang jatuh hati. Itu menumbuhkan rasa percaya diri yang selama ini hilang. Maya merasa nggak cuma sekedar istri yang dilupakan di rumah, tapi seorang wanita dengan pesona yang nyata. Plus lain yang tak bisa dia pungkiri, bersama Raka, hidupnya penuh warna dan kejutan. Selalu ada sesuatu yang bikin dia menunggu hari berikutnya. Tapi tentu saja, di balik semua itu ada minus yang sama kuatnya. Rasa bersalah ke suaminya makin menumpuk. Setiap kali melihat wajah lelah suaminya yang tertidur di sofa, Maya merasa dadanya sesak. Apa aku tega ngelakuin ini? Begitu pikirnya. Meski suaminya jarang memberi perhatian, Maya tahu dia tetap pria yang setia bekerja keras demi rumah tangga. Diam-diam, rasa bersalah itu menggigit hatinya, bikin malamnya gelisah.
Takut ketahuan orang sekitar juga jadi beban. Setiap kali dia jalan bareng Raka, meskipun cuma di kafe kecil atau tempat agak sepi, Maya selalu diliputi kecemasan. Bagaimana kalau ada yang lihat? Bagaimana kalau ada teman suaminya atau kenalannya yang kebetulan lewat? Bagaimana kalau cerita itu sampai ke telinga suaminya? Ketakutan itu membuat setiap momen manis jadi bercampur dengan rasa was-was yang gak bisa dihindari. Dan yang paling berat, hatinya jadi goyah. Dia sendiri bingung antara cinta dan nafsu. Apakah yang dia rasakan ke Raka benar-benar cinta atau hanya pelarian dari rasa kesepian? Apakah ini sekedar dorongan fisik atau memang ada perasaan tulus yang tumbuh? Maya nggak bisa lagi membedakan. Di satu sisi, dia merasakan kenyamanan luar biasa bersama Raka. Di sisi lain, dia tahu itu bukan cinta yang lahir dari jalan yang benar. Maya merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Satu dunia penuh godaan manis, perhatian, dan gairah yang bikin hatinya berdebar. Dunia itu membuatnya merasa muda, bebas, dan dicintai. Dunia yang diwakili oleh Raka. Tapi ada dunia lain, dunia penuh tanggung jawab, pernikahan, janji setia, dan kehidupan rumah tangga yang harus dia jaga. Dunia yang mungkin terasa dingin, tapi nyata dan sah. Dunia itu adalah rumah bersama suaminya. Hidup Maya kini seperti berada di tengah persimpangan. Setiap langkah yang dia pilih membawa konsekuensi besar. Dia bisa terus larut dalam manisnya perhatian Raka, tapi harus siap menanggung resiko kehilangan segalanya. Atau dia bisa mundur, kembali ke kehidupan lamanya yang sepi, tapi aman dari kehancuran. Malam-malam Maya sering dihabiskan dengan berbaring sambil menatap langit-langit kamar, memikirkan semua ini. Kadang dia ingin berhenti, mengakhiri semua sebelum terlambat. Tapi begitu bayangan senyum Raka muncul di benaknya, semua niat itu runtuh. Godaan itu terlalu kuat, terlalu sulit dilawan. Dan di sanalah Maya benar-benar merasakan plus minus yang nyata. Setiap detik bersama Raka adalah kebahagiaan yang membara. Tapi setiap langkah pulang ke rumah adalah beban yang menyesakkan dada. Dua dunia itu tarik-menarik dan Maya berada tepat di tengahnya. Goyah, rapuh, dan semakin sulit menentukan jalan mana yang harus dia pilih. Hubungan Maya dengan Raka makin lama makin sulit disembunyikan. Awalnya, mereka bisa santai, ketemuan di tempat sepi, ngobrol di kafe kecil, atau sekedar chatting larut malam tanpa ada yang tahu. Tapi, semakin sering, semakin intens, ruang sembunyi itu jadi makin sempit. Ada beberapa momen di mana Maya hampir ketahuan. Pernah sekali, saat dia lagi duduk bareng Raka di pojokan sebuah kafe, tiba-tiba ada teman lama suaminya yang datang. Degup jantung Maya langsung kacau. Tangannya dingin, wajahnya pucat. Untung saja Raka cepet tanggap. Berdiri, pura-pura pergi ke toilet, sementara Maya buru-buru menyembunyikan panik dengan senyum palsu. Begitu orang itu pergi, Maya masih gemetar. Bayangin kalau tadi dia lihat kita berdua. Abis aku, pikirnya. Ketegangan-ketegangan seperti itu makin sering terjadi. Raka sebenarnya nggak terlalu peduli. Dia malah bilang, kalau sayang sama aku, kenapa harus takut ketahuan? Kalimat itu bikin Maya makin bingung. Karena bagi Raka, hubungan ini sederhana. Ada rasa suka, ada cinta, jalani saja. Tapi bagi Maya, ini jauh lebih rumit. Dia punya suami, punya rumah tangga, punya kehidupan yang bisa hancur seketika kalau rahasianya terbongkar. Belakangan, Raka juga mulai nuntut lebih. Bukan hanya sekedar perhatian, bukan hanya genggaman tangan, atau bisikan manis. Dia mulai bicara serius, neken Maya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bikin hati Maya terhimpit. Mbak serius sama aku nggak? Kalau iya, kenapa masih bertahan sama suami yang nggak peduli sama Mbak? Atau, aku capek jadi orang sembunyi-sembunyi terus. Aku pengen kita beneran, nggak usah lagi takut-takut. Kata-kata itu terdengar wajar buat cowok muda yang sedang jatuh cinta. Tapi buat Maya, itu seperti pisau bermata dua. Maya bingung. Di satu sisi, dia nggak mau kehilangan perhatian manis dari Raka. Rasa hangat itu udah jadi candu, sesuatu yang tiap hari dia butuhkan. Hidupnya jadi berwarna karena Raka. Tapi di sisi lain, dia tahu kalau rumah tangganya bisa hancur kapan saja. Sekali rahasia ini terbongkar, nggak akan ada jalan kembali. Dia bisa kehilangan segalanya, bukan cuma suami, tapi juga nama baik, keluarga, dan mungkin kehidupannya yang tenang. Maya sering termenung di kamar, menatap layar ponselnya yang penuh dengan chat Raka. Ada kalanya dia hampir menekan tombol blokir, ingin mengakhiri semua ini sekarang juga sebelum terlambat.
Tapi detik berikutnya ada pesan masuk dari Raka. "Aku kangen, Mbak." Dan semua niat itu runtuh. Seolah Maya tak pernah punya kendali penuh atas dirinya lagi. Di titik itu, Maya sadar, selingkuh sama berondong memang punya plus minusnya sendiri. Manis di awal, perhatian, rasa dicintai, senyum yang bikin meleleh, tatapan yang bikin jantung berdebar. Tapi getir di belakang, rasa bersalah yang makin berat, ketakutan yang makin menghantui, dan tuntutan yang makin lama makin besar. Maya terjebak di tengah jalan. Satu langkah maju bisa berarti meninggalkan suaminya dan benar-benar memilih Raka, dengan segala resiko yang datang bersamanya. Satu langkah mundur berarti harus rela kehilangan semua perhatian manis itu. Kembali pada kehidupan lamanya yang sepi dan dingin. Malam itu, Maya duduk sendirian di ruang tamu. Lampu remang, ponsel di tangannya bergetan oleh panggilan masuk dari Raka. Suaminya sudah tertidur di kamar, tanpa sadar sedikit pun tentang badai yang sedang menghantam istrinya. Jari Maya bergetar, menatap layar yang menampilkan nama Raka. Napasnya berat, hatinya penuh tanda tanya. Pertanyaannya kini jelas, apa Maya bakal berhenti sekarang juga? Memutuskan semua sebelum segalanya terlambat? Atau justru makin terjebak lebih dalam sampai nggak ada jalan keluar lagi? Dan jawaban itu, hanya Maya sendiri yang bisa tentukan.